Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan Allah kita semesta alam. Selawat dan salam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa dari Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Tema hari ini dakwah bil hikmah. Apa itu dakwah bil hikmah? yakni dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Kalau kita berdakwah itu harus dengan bijak. Dalam makna audiens yang mendengar dakwah kita, mereka itu senang kepada kita. Jangan sampai audiens umat meninggalkan kita, tinggal kita sendiri di atas podium. Karena sudah kita sakiti hati mereka, sudah kita katakan kepada mereka hal-hal yang tidak mampu mereka terima, maka dakwah yang tidak hikmah itu akan merugikan dakwah itu sendiri. Berdakwah itu mengambil hati, mengajak, da'a, yad'u, mengajak manusia supaya manusia itu berkumpul lalu mendengar nasihat-nasihat kita, mengajak mereka ke jalan Allah. Itu dakwah bil hikmah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang disenangi, yang cinta, bukan kalimat permusuhan, bukan kalimat iri dan dengki. Jadi dakwah bil hikmah ini penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendekatan hati. Jadi mengambil hatinya, menjinakkan hatinya. Ketika manusia sudah dekat dengan seseorang dai, sang dai itu bisa mengajak mereka kepada Allah SWT, takut kepada Allah, dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi kalau dakwah model kekerasan, menyakiti hati, itu manusia akan menjauh dengan pendakwah itu, penceramah itu. Akhirnya dakwah tidak tepat sasaran. Maka Allah SWT memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, mau'izah, pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalah dengan mereka itu dengan cara yang baik-baik pula. Jangan sampai mujadalah kita tidak bisa diterima oleh lawan kita. Mujadalah berdiskusi. Ada orang-orang yang hanya merasa beliau itu alim, merasa beliau itu lebih ilmunya, sedangkan audionya itu orang bodoh, lalu mengatakan ini yang betul, yang kamu bilang itu salah. Nah, apa artinya? Artinya audien kita itu tersinggung. Tetapi kita gunakan dalil, kita gunakan ini ayat Quran, ini hadis Nabi, ini ijma ulama, ini logika saya, gitu kan. Kalau kita gunakan hal-hal tersebut, audiens yang menjadi lawan bicara kita, mereka itu akan mendengar kita, akan mencamkan apa yang kita katakan, kemudian mereka tunduk dan patuh kepada ajakan kita. Itu namanya hikmah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT,
dalam pengalaman berdakwah selama 25 tahun saya sudah di panggung dakwah, saya selalu menggunakan bil hikmah itu. Kita gunakan bil hikmah. Kita tidak pernah emosional terhadap saudara-saudara kita yang mendengar ceramah kita. Kalaupun kadang-kadang kita emosional, sekali-kali itu perlu, tapi bukan untuk audiens itu. Misalnya kita emosi terhadap mereka yang selalu membantu Israel, kita sangat cinta kepada Palestina. Itu hal yang bagus, walaupun keras kita katakan Amerika itu paman Sam, orang kafir laknatullah. Itu kan keras itu kalimat itu kan. Tetapi itu belum apa-apa karena Amerika pun tidak mendengar ceramah kita. Kali yang lain kita marah-marah terhadap bintang sinetron misalnya, yang pindah agama, yang menampakkan auratnya di televisi. Itu boleh keras itu. Tapi yang kita marah itu kan tidak dengar. Misalnya ada yang pindah agama, kita emosional mengutuk dia gitu. Jadi tidak apa-apa tuh. Itu kalimat-kalimat keras dalam dakwah ketika kita hujat itu tidak ada di sekeliling kita, itu kan tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi masalah ketika ada orang misalnya yang sedang dengar ceramah kita hujat. Ya orang kampung roh ni panen betulnya. Sembayang anak jaga nak nembuh. Panen roh kerat awak dah nanti asal neraka. Begitu itu sudah salah. Cara dakwah seperti itu sudah salah. Kita tidak boleh memvonis ya. Orang itu belum salah, janganlah diteriak-teriakin. Tidak mengeluarkan zakat juga jangan. Kita berteman dulu, kemudian baru kita katakan bahwa salat itu wajib. Salat itu tiang agama. Salat itu bukan untuk orang lain, untuk kepentingan kita juga. Begitu juga zakat. Kalau kita kasih zakat, kita katakan tidak akan miskin kita. Malah Allah akan memberkati harta kita. Allah akan melipat gandakan kekayaan kita dan kita mendapat pahala yang banyak. Jadi bil hikmah. Dan orang-orang yang menerima zakat dari Anda, orang itu akan selalu berdoa kepada Allah supaya Anda lebih kaya lagi, lebih mudah rezeki lagi. Itu caranya, itu bil hikmah. Bukan mengutuk mereka. Jadi dakwah bil hikmah itu dakwah Islamiyah yang benar, dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu dakwah kita harus melihat audiens kita. Bahasa pun yang kita gunakan harus sesuai dengan audiens kita. Misalnya, kita ceramah di kampung, tidak usah menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Jadi masyarakat kampung tidak biasa dengan bahasa ilmiah. Kita gunakan aja bahasa biasa, bahasa biasa yang mudah dimengerti oleh orang kampung. Tetapi kalau kita ceramah di perguruan tinggi, di universitas, ya, banyak dosen dan mahasiswa yang tahu bahasa ilmiah, nggak masalah. Kita gunakan bahasa ilmiah. Kita ceramah di pinggir laut, itu bahasa orang nelayan kita gunakan. Kita ceramah di pinggir gunung, bahasa kampung kita gunakan, nggak apa-apa tuh ya. Artinya keras-keras sedikit itu tidak masalah. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang lara, ya, tidak masalah juga. Jadi lihat dulu kebiasaan mereka itu. Jadi bahasa lara itu bahasa yang sebenarnya tidak cocok bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Jadi bahasa sopan itu bahasa yang berakhlak mulia. Tapi untuk masyarakat kampung yang sudah biasa dengan bahasa lara itu, kalau seorang dai menggunakannya juga tidak masalah, supaya klop dia masuk.
masuk dan orang kampung itu senang, tertawa. Misalnya katakanlah kepada orang-orang yang berzina dikatakan oleh pendakwah secara kejam, misalnya dikatakan inang palih, itu gelantia cang, itu kan kasar kali. Tapi itulah bahasa di kampung-kampung, itu tidak masalah. Ada orang yang misalnya tidak disiplin, lalu datang terlambat, dikatakan, "Oh ni jap rakan. Kupikir kai-kai jerapeh." Jadi bahasa-bahasa humor itu boleh juga dalam dakwah, tapi lihat dulu di mana kita menyampaikan dakwah. Nah, pemirsa TV yang dirahmati Allah, apa hukum berdakwah? Hukum berdakwah itu adalah fardhu ain, ya, fardhu ain. Setiap kita harus berdakwah menurut kadar masing-masing. Sekurang-kurangnya dakwah untuk diri sendiri. Kan aneh, dakwah untuk diri sendiri. Bagaimana itu? Kita terlanjur berbuat dosa misalnya. Lalu katakan pada diri sendiri, "Hai tubuh, hai tangan, hai kaki, kenapa engkau pergi kepada maksiat? Tidakkah engkau tahu bahawa hari akhirat nanti tanganmu, tubuh ini, kaki ini akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah SWT?" Lalu kita jawab sendiri, "Iya, oh ya, kalau begitu aku tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah itu." Hai tubuh, azan sudah berkumandang. Hai kaki, berangkatlah ke masjid. Itu dakwah-dakwah untuk diri sendiri. Atau dengan kata lain, ya, memperbaiki diri sendiri, muhasabah, ya. Supaya kamu juga harus beriman, takut kepada Allah. Karena perintah juga memperbaiki diri sendiri, ya. Di dalam ayat qu anfusakum, jagalah dirimu. Itu kan perintah Allah untuk menjaga diri kita sendiri. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kita ibda' binafsik. Mulailah dengan dirimu sendiri. Mulai kebaikan itu dengan diri kita sendiri. Kemudian kalau sudah kita perbaiki diri sendiri, baru kita ajak keluarga kita. Wa ahlikum, keluarga kamu, ajak dia kepada kebaikan. Supaya jangan masuk neraka. Jadi dakwah itu untuk diri sendiri dulu. Perbaiki diri sendiri dulu. Berakhlak mulia dulu, baru mengajak orang lain dan menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Ketika kita ajak orang, ya, kita harus baik. Jangan kita mengajak orang tetapi kita tidak menjadi contoh bagi orang lain. Nah, pemirsa TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.